Anda pelajari di mata kuliah Pak Yitno yang ilmu alamiah dasar, itu sudah mengajarkan Anda untuk membuat subbab dari beberapa buku dan sudah di ISBN kan. Jadi buku kalian itu sudah diparafrases lagi sama Pak Yitno, terus kemudian dibenahi dan sudah keluar ISBN-nya di Perpustakaan Nasional. Jadi di semester depan adik kelas kalian yang 2021 itu sudah saya ajarkan untuk ilmu alamiah dasar atas dasar buku berdasarkan tulisan kalian. Jadi, kami namai 3 orang itu ada Pak Jumali, ada Pak Rusdi dan Pak Yudno. Jadi buku ilmu alamiah dasar itu dari tulisan kalian kemudian ditata lagi dan sudah terbit ISBN-nya Perpustakaan Nasional. Jadi PPKK bersyukur karena sudah ada beberapa buku terbitan yang bulan untuk semester ini saja saya dan Bu Fitri menulis buku lagi juga. Kalau saya menulisnya tentang matrik, kalau Bu Fitri kayaknya tentang tata rias ya. Nah, itu beberapa media yang harus dibuat. Sekarang Pak Yitno akan mencoba memfasilitasi gitu ya, jadi supaya adik-adik nanti ketika menjadi guru itu benar-benar punya ilmu yang mumpuni. Karena kenapa kita harus sekarang membuat media pembelajaran yang interaktif atas dasar videografi, karena mau tidak mau di 2030 pembelajaran klasikal akan hilang gitu ya. Peran guru, peran kasir bank, teller itu akan tergantikan dengan teknologi gitu ya. Karena semuanya akan berjalan dengan virtual, baik itu virtual learning maupun virtual banking, gitu. Semuanya akan dilayani dengan virtual. Nah, salah satu untuk upaya supaya kita tetap eksis sebagai seorang guru, ya mau tidak mau kita harus membuat media pembelajaran yang bagus. Salah satunya adalah videografi. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menggunakan Adobe Premiere, saya kira dikembangkan saja. Saya mengajari teman-teman yang memang belum punya dasar sama sekali di dalam videografi. Di mata kuliah akselerasi teknologi pun saya menerapkan KineMaster ya, ada yang bilang KineMaster, ada yang saya bilang KineMaster, karena itu fasilitas video yang editing video yang sangat mudah dan hampir mirip dengan Adobe Premiere gitu ya. Jadi kebutuhan kalau kamu kreatif itu cukup dengan menggunakan KineMaster sudah bisa membuat media pembelajaran. Jadi videonya Pak Yitno yang dikerjakan untuk YouTube itu semua menggunakan KineMaster. Satu, kecepatan. Kedua, hasil rekod tidak perlu dipindahkan lagi. Terus kemudian proses renderingnya atau render itu sangat kecil gitu. Kalau kita menggunakan Adobe Premiere untuk merender sekitar 15 menit video itu membutuhkan waktu hampir 3 jam lebih. Kalau menggunakan KineMaster, kita render 15 menit ya waktunya 15 menit. Jadi kenapa cepat? Nah, ini teman-teman yang suka sosmed, sosial media, editing dan sebagainya akan lebih cepat menggunakan KineMaster. Baik, untuk praktikum KineMaster ini Pak Yitno menggunakan HP, akan saya terangkan. Jadi saya akan membagikan teknik. Tapi sebelumnya harus punya bahan ya untuk merekam. Jadi saya merekam beberapa aktivitas pembelajaran, terus kemudian ada aktivitas bahan. Jadi nanti mohon dicermati tahapan apa saja untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan video. Capaian lulusan JPL-nya apa, terus kemudian teknisnya kayak apa, harus ada penulisan, harus ada. Kalau memang kemarin dibuatkan sudah belajar membuatkan PPT, PPT-nya diekspor menjadi JPEG, kemudian tampilkan di situ. Oke, Pak Yitno akan menerangkan, akan berganti ke menggunakan HP yang satunya untuk memulai praktek.
Jadi yang tidak bisa hadir hari ini nanti kita bisa lihat rekamannya. Dan saya tidak akan mengulang karena ingin melihat bentuk kreativitas kalian di dalam proses pembuatan video dan materi pembelajaran. Oke, saya berganti menggunakan HP ya. Jadi masih bisa didengar suara Pak Yitno? Masih, Pak. Oke, ya. Baik. Ini kalau menggunakan HP jadi seperti ini. Ini Pak Yitno sudah menggunakan HP. Nah, saudara kalau memang tidak punya yang tadi nggak bisa diinstal, coba Anda gunakan ini ya. Anda gunakan langsung aja dicoba ke ini ke aplikasi ke Google apa ini ngarani. Nah, ini kamu coba tulis KineMaster gitu kayaknya bisa. Nah, KineMaster. Ada yang Pro. Nah, ini boleh ada yang milih pokoknya kalau biasanya cuma yang seperti ini yang merah update. KineMaster ini biasanya ada watermarknya. Tapi nggak apa-apa untuk latihan. Kalau pengen nyari, Anda telusuri saja nah ini beberapa tulisan yang ada KineMaster biru. Nah, ini pilih KineMaster tanpa watermark. Nah, ini kamu pilih, cari-cari sampai ketemu yang KineMaster tanpa watermark. Ini kayaknya KineMaster tanpa watermark. Nah, kalau Anda sudah menginstal, saya tidak akan menginstal karena sudah punya. Jadi, saya menggunakan ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini sebenarnya tampilannya ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, saya video apapun ya, contoh ya, ini adalah video yang dikerjakan Pak Yitno. Oh, sorry. Ini sudah dihapus. Oke, saya hapus lagi. Saya hapus saja. Jadi, tampilan utamanya, kalau kita membuat video, itu harus menggunakan dimensinya adalah 16:9. Jadi, memang ini untuk film ya, 16:9. Landscape, tidak portrait. Kalau portrait itu biasanya memang dipergunakan untuk TikTok. Ya. Kalau 1:1 itu penggunaannya pada IG ya, yang 1:1 itu penggunakan untuk IG, yang 19:16 ini penggunaannya rasionya ini untuk TikTok, yang 16:9 ini film ya. Jadi film baik untuk media pembelajaran, untuk digunakan pada YouTube dan lain sebagainya pakai ini. Jadi kita pilih yang 16:9. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya layar yang akan kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Kita pilih latarnya dulu, kita ambil putih saja. Nah, ini ya. Jadi kita panjangkan. Video pembelajaran maksimal nanti saya harap 5 menit ya. Karena namanya media 5 menit, nanti yang penting adalah evaluasi. Ketika kita akan membuat judul dari media pembelajaran ini, kita harus ini versi kita ya, memang versi Pak Yitno, dan memang nanti kita seragamkan karena ini sebenarnya adalah video milik kamu dan nanti memang harus di YouTube kan biar kami bisa maaf ini banyak sekali kalau di HP-nya Pak Yitno keluar karena karena kita pakai Google ya, kadang di-spam orang gitu ya, di-spam, dikirimi gambar gitu, mohon maaf. Kita akan membuat covernya dulu. Maka untuk cover saya pilih ini. Usahakan memang karena ini video kalian, maka identitasnya harus bagus. Kalau cover seperti ini berarti gambar ya, mohon maaf saya hapus lagi. Di lapisan itu adalah bisa gambar, bisa video. Saya ambil ini karena foldernya tugas kita adalah pembelajaran interaktif, saya coba pakai ini. Saya pakai foto saya untuk menjadi cover video. Ya, oke. Saya untuk media pembelajaran ini pengen membuat mata pelajaran MAPEL ya. Mata pelajaran ditulis saja. Oke, saya ulang mata pelajaran. Jadi mohon maaf saya ulang. Ini tadi kecepatan, saya ulang. Untuk membuat tulisan,
di lapisan ini kita pilih yang ada huruf T, ya, teks. Oke, kita tulis mata pelajaran Oke, kita pojokkan di sini. Saya pilih warna yang sesuai dengan dasinya Pak Yitno, biar match gitu ya, paling tidak biar keren gitu ya. Jadi satu warna tapi bagus gitu ya. Oke, mata pelajaran. Nulis lagi supaya tulisan warnanya sama, kita duplikat saja. Duplikat, taruh bawah. Kita lihat kan ada dua ini ya. Ada dua, pilih salah satu, turunkan. Kita editing lagi di huruf A ini, ada huruf A berarti apa? Ada kayak di pojok atas itu, di atas hurufnya AA itu berarti kan nulis lagi. Kita editing. Saya ingin mata pelajaran ini tentang rias karakter gitu ya. Rias karakter. Maaf untuk yang tata boga dan tata apa? Kalian itu apa? Busana, boga, sama apa? Sampai kelupaan aku. Nah, ini kita masukkan lagi, ada boga, ada busana. Nah, saya coba ke ini ya. Oke, tata rias karakter. Ini berarti punyanya teman-teman tata rias ya. Oke, saya harus menambahkan simbol. Saya sudah membuat icon tentang PVKK, nanti saya share ke kalian biar nanti kita seragam. Ini adalah simbol yang ada di buku kemarin yang di IAD. Nah, ini akan saya tampilkan di sini di pojok sebagai identitas bahwa kita. Nah, ini berarti sudah bisa membuat cover ya, cover dari mata pelajaran. Oke, supaya bagus kita animasi masuknya. Mungkin nah ini karakternya juga gitu, kita berikan animasi, mungkin geser ke kanan atau ke kiri. Nah, kita kasih animasi. Nah, kita coba. Nah, ini sudah menjadi cover. Nah, berikutnya kita harus memunculkan logo Adibuana. Logo Adibuana saya ambilkan dari di sini, bahan video. Nanti yang kayak logo-logo saya kirimi ya. Bentar, saya ambilkan. Agak lupa ini gimana ini tempatnya. Karena banyak bahan video. Nah, ini kita pakai. Nah, ini nanti saya kirim. Nah, ini juga harus dianimasi. Kita pakai geser ke kanan saja. Oke. Nanti terakhir dubbing dan suara terakhir ya. Oke, kita pakai ini. Nah, oke. Kita lepas. Nah, di sini kita harus menampilkan capaian pembelajaran atau CPL-nya. Nah, untuk CPL ini kita menggunakan video kita. Jadi Pak Yitno menggunakan videonya Pak Yitno. Jadi biar bagus, mungkin saya pakai ini. Saya terangkan di sini. Nah, karena ini suaranya nggak jelas, jadi saya dubbing saja, nanti kita isi, kita panjangkan. Nah, di mata kuliah ini CPL-nya apa? Di mata pelajaran ini CPL-nya apa? Ya. Oke, ada logo, ini nanti kita sepakati harus sama, baru menunjukkan CPL. Nah, kita masukkan juga yang bagus, biar tidak langsung jelek gitu ya, biar apa istilahnya, transisinya bagus. Kita masukkan di Buana. Nah, ada beberapa CPL ya, jadi seperti menerangkan. Nanti kita dubbing CPL-nya. Kita tulis saja CPL-nya. Capaian lulusan kita tadi pilih warna yang ini biar sama. CPL-nya kita taruh di pojok. Contoh ini ya. Oke. Kita hilangkan bayangannya biar tidak terlalu. Atau kalau ingin agak tebel, ikhtisarnya ditambahi. Ya, di bagian ikhtisar ini ditambahi gitu ya. Jadi agak tebel hurufnya. Atau kalau ingin hurufnya besar ya dipilih di sini. Ada huruf yang besar, oke. Huruf AA itu dipilih, oke. CPL-nya apa? Biasanya CPL kan berdasarkan RPS ya. 1
siswa dapat mengetahui, tulis saja ya, karakter wajah gitu ya, wajah tokoh apanya, mungkin tokoh animasi gitu atau apa gitu ya, tokoh animasi yang kita inginkan gitu ya. Jadi ini hurufnya kita coba ratakan kiri biar bagus, terus kita pilih warnanya yang sama, ini kita editing lagi karena supaya lurus. Oke, 1 2 3 4. Repotnya kalau menggunakan HP begini ya, kita nggak kayak ngetik di keyboard, tapi kan enaknya nanti kita bisa sambil dolin atau mungkin ngopi itu bisa ngerjakan. Oke, kita buang aja ininya, bayangannya. Setelah itu kita tambahkan ikhtisarnya supaya tebel. Oke, tebel. Nah, untuk yang kedua kita copy saja, duplikat di copy. Jadi klik duplikat, kita turunkan. Nah, 2 apa tujuannya? 2, umpamanya 2 kita editing dari sini saja. 2 siswa dapat merias gitu ya. Merias berdasarkan wajah atau berdasarkan, turunkan. Oke, salah tadi, kita geser lagi, 2 ketikan, sorry, masih kurang. Ini ngatur spasi ya, memang kudu telaten banget. Oke, siswa dapat merias berdasarkan wajah tokoh animasi. Kita copy lagi, duplikat lagi, terus kita duplikat yang kedua, kita taruh ke bawah, berarti menjadi 3. Nah, 3 itu berarti siswa dapat memamerkan ya. Berarti artinya kita setelah merias, menata tokoh, itu berarti bisa memamerkan. Berarti kan harus ada memamerkan, itu berarti difoto. Memamerkan. Memamerkan. Umpamanya seperti itu ya. Hasil rias karakter tokoh gitu ya. Nanti Anda menyesuaikan gitu ya. Biasanya Pak Yuto kalau ingin bagus itu tak ketik dulu di mana di WA gitu ya, tinggal copy gitu ya. Jadi nah, ini yang akan kita, bagaimana jika mau memunculkan satu-satu, kita animasi lagi, pilih geser ke kanan, thread ini ya, oke. Kita nomor 2, klik nomor 2. Nomor 2 tadi mana ya, nomor 2. Oke, urutan nomor 2. Oke, nomor 2 juga kita akan tampilkan untuk ini gitu ya. Nah, supaya urutannya bagus, nomor 2 kita potong. Kita potong, ada gunting ini, kita potong yang bagian depan, berarti dia agak mundur. Nah, berikutnya yang nomor 3, kita juga akan keluarkan seperti ini. Nah, kita potong lagi, bagian depannya kita potong. Nah, ini berarti kan bersusun kayaknya tampilannya ya. Oke, kalau kita tampilkan, coba lihat. 1, 2, 3. Nah, ini ya munculnya ya. Oke, setelah CPL keluar, kita akan memberikan contoh video atas dasar animasi. Jadi Pak Itna sudah pernah merekod beberapa animasi video, jadi beberapa rekan-rekan tata rias sudah pernah direkod Pak Yitno. Sekarang saya mau tampilkan gitu ya. Nah, kita tampilkan, kita tumpangi lagi videonya Pak Yitno ini lagi. Nanti ininya apa? Dubbingnya kita isi belakangan. Jadi kita coba dari depan, judul, terus kemudian logo Adibuana, karena ini nanti kita akan tugas besar dan di YouTube kan semuanya. CPL-nya 1 2 3 ya. Oke. Terus kemudian nah ini dimunculkan. Coba ini kita heningkan suaranya. Oke. Nah, ini menerangkan ya. Oke. Menerangkan. Sekarang adalah masuk kepada materi gitu ya.
boleh juga dikosongkan. Nah, Pak Yitno sudah menulis beberapa membuat tulisan gitu ya, atau sudah mengcopy gitu ya. Kita coba di WA-nya Pak Yitno sebentar. Nah, itu sudah membuat apa-apaan. Sebentar. Nah, ini apa saja sih tahapan untuk membuat. Nah, oke, saya copy ini saja. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Nah, kita kepingin buat di sini sudah ada keterangan materi gitu ya. Kita copy. Nah, ini beberapa materi gitu ya. Kita enter. Oke. Nah, ini adalah beberapa tahapan. Kita pilih warna yang sama, jangan norak ya. Jadi kalau membuat sesuatu jangan norak banyak warna, terus kemudian abang hijau gitu ya, jangan norak ya. Jadi biasakan untuk membuat sesuatu itu yang elegan. Nah, pelajari naskah skrip. Gitu ya. Oke. Kita akan merangkan, oke, seperti itu ya. Oke, keluar. Nah, terus kita masukkan lagi videonya tentang bagaimana proses merias. Oke. Nah, ini bedanya kalau tadi lapisan. Jadi kalau ini kita lapiskan di atas, ini kita ambil langsung, tidak lapis. Jadi kalau mau menampilkan, tujuannya apa? Cuma masalahnya kalau ada dua cara menginput ya. Ada langsung di media, ini berarti diambil di media. Ini berarti saya ambil langsung di media seperti ini. Ada yang langsung dengan menggunakan ya ini berarti ambil dengan media. Atau ada yang saya tumpangi lagi video ini, saya naikkan, saya tumpangi lagi dengan video tambahan. Berarti pakai lapisan. Artinya video utama itu bisa ditumpangi lagi dengan video tambahan. Ya. Cuma ketika kalau kita menggunakan video tambahan itu enaknya bisa diperbesar. Nah, ini bisa diperbesar, ditarik, diperbesar, diperkecil gitu ya. Tapi kalau kita menginput dari media itu nggak bisa. Dia akan terbaca langsung 16:9 kayak gitu ya. Nah, oke. Ini kan potongan-potongan video ya. Jadi harus ada transisinya. Nah, ini saya input lagi ya. Saya tambahkan lagi beberapa proses menginput. Oke. Oke, kayak gini ya. Di video-video ini. Oke, ini kan terpotong. Ini cara membedakan transisi. Nah, ini terpotong jelek. Nah, ya, Pak. Nggak halus ya potongannya karena kita belum membuatkan transisi. Ini juga terpotong tidak halus. Nah, tidak halus. Kita akan melakukan pemotongan atau melakukan transisi penggabungan antara beberapa video. Klik pada titik tengah ini, klik. Nah, ini ada transisi. Coba kalau saya biasanya transisinya tidak mau macam-macam ya, saya menggunakan yang ini. Jadi halus. Oke ya, kita lihat ya. Ya, halus ini ya keluarnya. Ini tadi jelek banget. Ini apa tulisannya masih? Nah, ini lihat. Tulisannya masih nyambung ke sini. Kita potong karena berlebihan. Kita potong ya. Oke, kita potong. Nah, seperti ini. Ini transisinya masuk. Oke. Oke. Karena video kita yang berikutnya pendek, maka kita bisa memperlambat supaya panjang. Oke. Untuk memperlambat adalah kontrol kecepatan. Lihat itu kontrol kecepatan. Tarik ke sini, mendekati. Nah, ini kan videonya jadi panjang. Tetapi secara otomatis dia akan tampil. Ya, oke. Anggap saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita harus mengisi dengan tulisan apa kita beri kita ambil yang dari ininya Pak Yitno dulu, dari apa daerah guratan walaupun kostum. Nah, ini beberapa tulisan ya, pembersihan wajah dan sisa make up dengan aplikasi penyegar, aplikasi pelembab. Nah, ini saya coba, ini saya copy, mungkin tahapannya ini sebagai tahapan ya. Pertama, nah ini umpamanya di bawahnya pengen ngasih keterangan, taruh aja di sini. Oke, kita copy di sini. Nah, ini kan tata cara ya. Pertama adalah make up tidak semuanya ya. Kita hapus. Tidak semuanya kita tampilkan. Artinya kata-kata ini bisa dimunculkan dalam 4 kali gitu ya. Oke. Saya kepingin ini berarti ada keterangannya. Oke.
ini nampak ya. Jadi ketika kita membuat media belajar itu harus nampak. Nah, supaya ini tulisan ini bagus, nampak dan tidak terpotong, maka kita memberikan lapisan di bagian A, memberikan latar belakang ya. Ini ya, memberikan latar, ada warna latar. Oke. Warna gelap saja. Oke, maka ini akan muncul. Kita memberikan animasi masuknya. Thread ini ya. Jadi memenuhi tahapannya adalah memberikan dasaran pada make up. Oke. Oke. Nah, berikutnya ini juga saya memberikan ini lagi teori lagi, aplikasi foundation ini saya masukkan. Jadi yang atas saya hapus. Saya hapus. Oke. Saya masukkan di sini supaya artinya usahakan tidak mengganggu riasan kata-kata, kalimat. Nah, seperti ini kan mengganggu. Oke, diatur saja, diturunkan semuanya. Diturunkan, ini jadi dinaikkan supaya bisa masuk ke samping. Jadi harus pinter-pinter ngatur ya. Harus pinter-pinter ngatur supaya ini tidak terlalu berlebihan. Nah, kalau begini kan masih bisa ya. Taruh di sini, di ujung sini. Saya coba ditambahkan latar. Oke. Nah, seperti ini kan bisa ya. Jadi tidak mengganggu di wajah. Nah, proporsional kan? Ya, masih bisa ya. Oke. Setelah praktik ini, kalian juga harus menampilkan wajah kalian lagi. Karena ini media pembelajaran gitu ya. Tidak boleh melulu mengambil dari gambar atau apa gitu ya. Saya mau mencoba karena mau memperbesar. Oke, saya tambahkan lagi. Sorry. Saya tambahkan lagi karena saya ingin menambah teori. Oke, saya ingin menambah teori. Jadi video saya tampilkan lagi. Jadi proporsionalnya adalah tutorial, keterangan. Oke, saya mau memberikan keterangan pada video ini. Artinya seperti saya membahas gitu ya. Oke, saya lapuskan di sini. Saya akan menerangkan seperti papan tulis. Ini video Pak Yitno yang ini kan terlalu gelap banget ya. Saya mau memasukkan animasi masuknya biar halus gitu ya. Jadi dari sini kita masukkan animasinya biar halus. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, supaya ini terang, supaya videonya Pak Yitno, coba perhatikan videonya Pak Yitno ini kan beda banget antara yang ini dengan, karena kita diambil Pak Yitno malam ini tadi ya. Jadi ada keterangan ini. Anggap saja ini seperti papan tulis. Makanya mengambil videonya harus pinter. Seandainya dia mau menerangkan apa gitu, harus pinter. Nah, ini kan bisa dipakai untuk animasi. Coba saya putihkan dulu, saya cerahkan dulu. Jadi ini saya putihkan sedikit, terus kemudian sebesar ini ya. Jadi mainnya di sini. Saya ulang lagi. Adalah di penyesuaian warna ya. Kita klik, kita naikkan supaya tidak terlalu putih. Jadi kalau kita memutihkan, proses penggelapannya juga harus diatur. Nah, ini kan sudah agak lumayan dibandingkan video pertama. Oke. Nah, saya ingin menerangkan di sini masih terlalu pudar ya jadi warnanya. Kita naikkan lagi ini. Oke. Oke, diatur saja bagaimana bagusnya. Nah, saya ingin menerangkan lagi, jadi biar tidak selalu dengan video tutorial, harus ada keterangan. Oke, saya menerangkan lagi yang ini tadi. Saya pilih, jadi ini tadi harus saya kasih biar sama. Oke, makanya saya ngetik dulu di mana nah, jadi tetap harus ada teori di sini ya. Kita ratakan sini, kasih warna yang sama. Oke, nah ya, jadi yang tidak cocok. Oke, jadi seperti tahapan, mungkin ini temanya adalah tahapan menyiapkan
tahapan rias karakter ya. Nanti kita baca, kita terangkan dalam suara gitu ya, dalam media suara. Oke, saya ambil ini, saya coba memberikan teori. Jadi nggak boleh tutorial semuanya, harus ada wajah kalian. Karena kan kalian salah satu orang yang nanti akan memamerkan bahwa saya sudah bisa membuat video gitu ya. Jadi hurufnya akan saya perbesar. Oke. Nah, ini ya tahapan tata rias karakter gitu ya mungkin. Nah, ini mungkin nanti saya akan ngomong gitu ya, saya akan berikan, makanya saya buat panjang. Saya buat panjang supaya nanti saya ngomongnya juga cukup gitu ya. Untuk ngomong itu cukup. Saya buat panjang. Saya buat panjang. Oke, sampai segini ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini nanti. Nah, pengambilan videonya juga harus pinter, makanya harus ngatur bagaimana ada ruang untuk kita bisa membuat tulisan di sini ya. Bisa membuat tulisan di sini. Harus ada ruang. Oke, kita cukupkan videonya yang ini. Kita tambahkan lagi dengan pembuatan karakternya. Jadi kalau mau merapikan di sini, kita klik semuanya di sini, kita potong di akhir. Jadi nanti akan rapi gitu ya. Ada berapa lawyer sih? Ini ada sekitar 3 video, terus kemudian ada tulisan, 2 tulisan ya. Jadi nah ini 2 tulisan. Harus pinter ya. Jadi mengambil gambarnya harus pinter supaya apa? Supaya ada space untuk kita bisa ngisi tulisan gitu ya. Supaya bagus lagi ya, karena ini tadi nggak siap, waktunya juga nggak ada. Jadi biasanya Pak Yitno ngambilnya dari jarak jauh sehingga terkesan bagus gitu ya. Ini nanti kalian mengembangkan, oke? Supaya nggak jenuh, baru saya masukkan lagi videonya gitu ya, yang belum tadi ya. Oke. Jadi ini biar nggak mulai tutorialnya gitu ya. Tutorialnya di sini saya ambil di sini, oke. 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 Mau ada teori, tambahkan saja teorinya di sini gitu ya. Sorry, ini tadi ngambil videonya salah ini. Nah, kalau ada kecelakaan seperti ini kita cut saja. Nanti kita kasih transisi lagi biar bagus. Nah, ini kan bisa kita cut. Kalau ada video, anggap saja namanya ngambil video ya. Nah, ini kan tadi kecelakaan, anggap saja gitu. Nah, kita potong. Nah, kita kasih ini lagi. Oke, terus apalagi di video ini kita pasang coba ini. Oke. Bagaimana jika nanti di bawahnya kita mencoba untuk memberikan lagi tambahan, oke ya. Anggap saja seperti ini. Pak Yitno ingin membuatkan lagi di bawahnya ini ada keterangan gitu ya, tutorialnya bagaimana Pak Yitno menerangkan, maka bisa saja video yang bawah ini saya ambil lagi, saya kasih keterangan ya. Jadi, nah biar artinya Pak Yitno menjelaskannya di sini, di bagian ini berarti ada kayak keterangan gitu suaranya Pak Yitno. Jadi supaya bagus kita frame, jadi dan enggak, terserah Anda naruh di mana. Mungkin supaya bagus kita kasih frame. Coba saya lupa naruh frame di mana ya, sebentar saya carikan framenya biar enggak kayak, tapi nanti mungkin kamu pasang kayak ini, kayak TV apa, laptop atau apa itu. Nah, di sini saya coba sebentar, pelan-pelan, agak lupa naruhnya. Ada ya, atau biarkan saja. Oke, aturan saja supaya space-nya bagus. Jadi
ini dia memberikan keterangan gitu ya, menjelaskan suara kalian, terus nanti ada video di sananya gitu ya. Jadi tidak serta melulu memoro, tidak ada suara sama sekali gitu ya. Jadi, tidak harus gambar semuanya gitu ya. Di sini ada keterangan gitu. Oke. Terus kita keluarkan. Oke. Ini kita keluarkan. Oke. Sampai sini sajalah, tadi salah. Oke. Kita keluarkan. Nah, itu proses, jadi nanti kalian bisa memberikan keterangan nanti setelah ini akan saya bagaimana menambahkan musik, bagaimana menambahkan suara atau apa gitu ya. Nah, mungkin di sini juga akan ada tulisan lagi. Saya kopikan lagi coba di sini apa yang belum. Aplikasi bedak yang transparan, peran sending. Nah, kita akan setting atau apa ini namanya. Ya. Jadi akan menambahkan teori tentang setting, proses setting. Oke, saya tulis di sini biar tidak hanya gambar saja gitu ya. Oke. Ini berarti supaya tidak mengganggu pada proses ini, kita kasih latarnya di sini. Oke, jadi prosesnya bagaimana ya. Oke. Masuknya dihaluskan. Oke, jadi setiap ini ada video. Oke, seperti itu ya. Oke, berikutnya bagaimana menyimpulkan. Nah, ini harus ada ya bagaimana memberikan penyimpulan. Oke. Saya coba ngambilkan yang ini. Saya coba video yang ini. Berikan keterangan tentang bagaimana kesimpulan. Nah, biar kesimpulannya bagus, maka saya lapisi lagi dengan warna yang berbeda. Mungkin di sini saya coba untuk diputar. Jadi nanti akan ada di bagian sini, itu ya, biar bagus. Nah, mungkin agak sedikit transparan saja biar animasinya juga bagus. Oke. Ininya agak tidak terlalu. Nah, kalau membuat supaya ini belakangnya juga masih terlihat, ini ada yang namanya alpha opasitas ini untuk memberikan transparan gitu ya. Jadi nah seperti ini. Oke. Mungkin saya akan memberikan teori lagi atau kesimpulan. Mungkin saya tulis kesimpulan. Kan biasa ya, berarti setiap pembelajaran harus ada kesimpulan sebagai CPL-nya. Jadi di sini mungkin. Nah, kita pakai warna yang sama tadi supaya tidak norak banget. Jadi pemilihan warnanya, saya coba huruf A-nya saya pilih yang gelap. Oke. Terus kemudian nanti disimpulkan karena Pak Yutno juga lagi ingin banyak nulis gitu ya. Saya coba pakai ini saja. Nanti kalau ini saja ya, saya ambil dari sini. Nah, ini kan terlalu lebar ya, makanya diatur ini ya, aplikasi bedak yang transparan. Satu. Diperkecil saja ke bawah, di enter sampai, ya ini kan Anda bisa ngecek ya kira-kira kalau sampai ke bawah. Nah, ini saja ya. Nah, bagaimana cara membuat garis guratan gitu ya, biar tampilannya seimbang gitu ya, jadi diseimbangkan. Diteorikan lagi suaranya mungkin ya. Terus
kemudian dimunculkan lagi. Nah, terakhir dipamerkan gitu ya. Jadi tadi Pak Yitno ada beberapa titik setelah dirias, kemudian dipamerkan bagaimana pemilihan baju, terus kemudian hasilnya gitu ya, hasil pamerannya. Nah, bagaimana membuat ini menjadi bagus? Oke. Ini sudah tayang di TikTok Pak Yitno, di Mbak ini rias ini sudah tayang di TikTok Pak Yitno dan dilihat 739.000 orang gitu ya. Nah, ini mungkin pengen bagus, saya akan memberikan keterangan gitu ya, memberikan keterangan kayak begini ya, jadi memberikan hasil gitu ya. Hasil akhir rias karakter. Oke, jadi ada kayak ada apa istilahnya, tarik. Jadi lapisannya tadi jangan salah, yang membuat dasaran biru dulu baru menulis ya. Jadi urutannya ini dulu, membuat yang ini dulu birunya, baru nulis di atasnya ini. Seandainya kebalik maka atasnya ini diklik supaya bisa muncul ada gambar titik 3 ini, dipilih pindah ke depan, berarti dia ada di posisi ke depan. Oke, seperti ini. Nah, ini pamerannya biar nggak banyak-banyak sih kalau anu jelek. Nah, terakhir adalah nama kalian, terus kemudian identitas kalian. Saya coba yang ganti yang warna hitam ya. Ya, contoh ini, jadi ini berarti diberikan keterangan dibuat oleh siapa, oleh saya mungkin ya, Utomo. NIM saya waktu itu kuliah di Adibuana 993700002. Ini NIM saya ya, jurusan teknik industri. Oke, jadi silakan dibuat semenarik mungkin, muncul sebentar saja. Oke, kita potong, muncul sebentar saja. Oke, hapus, munculkan yang tadi BVKK. Ini kita masukkan logo BVKK yang PNG ya, jangan terlalu besar-besar. Kita munculkan ini. Oke. Oke. Terus kemudian logo Adibuana. Oke. Dari mana tadi? Setelah kita ulang, kita munculkan oke, berhenti. Oke, di sini kita munculkan logo Adibuana. Oke. Nah, ya memang logo-logo ini nanti saya kirim biar kalian tidak membuat dan kita bisa seragam bentuknya ya. Oke. Ini dibuat pelan saja, munculnya pelan. Nah, kita coba dari depan. Ada judul, nanti kita tinggal mengisi. Terus kemudian ada logo, memberikan capaian pembelajaran ya, sebagai bentuk kalau kita di kelas kan begitu ya, apa yang kita sampaikan. Nah, ini memberikan animasi sedikit tentang rias karakter, kemudian memberikan teori, pelajari naskah skripsi gambaran fisik talent tersebut,
Nah, dimulai dengan tutorialnya, terus kemudian, nah, aplikasi foundationnya, ya, begitu teori ya. Nah, kembali lagi memberikan teori. Kata rias karakter. Nah, ini saya akan mempraktekkan bagaimana supaya ini bisa didubbing suara. Oke ya. Terus memberikan tahapan, memberikan kajian teori lagi, Oke. Oke, terus di ini kan iya itu ada suara kalian, terus kemudian sekali 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 apa sekali sekali nanti yang tanya nanti ya, saya akan menyelesaikan dulu semuanya. Sekali dimunculkan memberikan teori lagi. Kemudian memberikan simpulan, maksimal 5 menit ya, ini terlalu pendek sih ini ya, terlalu pendek ya, terlalu pendek. Terus kemudian hasil akhir dari karakter ini gitu ya. Terus kemudian closing dari video kalian, menyebutkan identitas, menyebutkan lembaga, menyebutkan universitas. Oke, kita mulai dari depan lagi. Bagaimana jika ini menambahkan musik supaya tidak kosong? Saya ada gambar di ujung yang audio itu Anda bisa menambahkan. Saya biasanya sudah mengambil beberapa video. Contohnya adalah sinematik ini ya. Saya ambil, saya masukkan. Tapi jangan 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 terlalu keras-keras ya. Jadi karena ini untuk backing saja. Kita 59 gitu ya. Bagaimana pengaturannya di sini sampai sini saja. Ketika kita ngomong jangan dikasih musik ya. Caranya bagaimana ini boleh masih dikasih musik. Nah, mulai sini berarti kita turunkan ini ada tanda yang di ujung kayak apa ini? Di paling ujung ini ada kayak pengaturan suara ini kita turunkan. Nah, ini kita turunkan ke bawah, maka musiknya akan hilang sampai off. Nah, ini kan tujuannya nanti diisi suara kita. Ya, ini akan diisi. Kita ngatur musiknya dulu sampai habis. Oke. Oke. Nah, bagaimana jika ini ingin menambahkan suara? Ini ada pesan suara. Jadi sebentar kameranya tak nyalakan, kamu lihat. Nah, biasanya Pak Yetno untuk merekam suara itu sambil HP-nya didekatin ke mulut gini ya. Jadi kami dekatkan ke mulut di ujung, tinggal mikrofon kalian di mana gitu ya. Kalau memang menggunakan headset, tapi headset pun kurang bagus, lebih bagus apa lek ngarani rek, tempelkan ini di mulut kalian. Nah, ini untuk merekam. Jadi biasanya Pak Yetno ada rekam suara yang kayak gambar ini ada tulisan suara ini kamu klik. Nah, ini sudah memulai. Baiklah, para siswa yang dimanapun Anda berada, kita akan mempelajari tentang tokoh karakter dengan capaian sebagai berikut. Nah, itu kamu terangkan ya. Capaian pembelajarannya kayak gini, dam, sebanyak mungkin. Nah, ini sampai di batas ini. Ya, ini rekaman ini. Naik, diklik, terus kemudian tinggikan, biar suaranya muncul. Ya. Nah, ini suaranya muncul ya, jadi suaranya muncul. Terus seperti itu sampai dengan nanti kebutuhan, jadi record gitu ya. Oke, terus lagi terus. Oke. Terus mamanya di sini ketika ada wajah kalian, maka itu harus direkod lagi. Nah, ini kan seperti ini ya. Ini boleh, berarti musiknya ini dinaikkan lagi, musik yang tadi. Kalau musiknya dinaikkan. Oke, kita naikkan karena tidak ngomong, Pak Yitno tidak lagi ngomong, berarti musik kita naikkan. Oke, musik naik. Nah, musik naik. Terus kemudian, nah, ingat ketika kita ngomong, berarti kita rekod. Oke, kita turunkan musiknya. Ini kita turunkan lagi musiknya, turunkan lagi. Kita off-kan lagi musiknya. Nah, ini berarti kita mulai ini rekod lagi suara. Oke. Sampai dengan mulai. Nah, beberapa tahapan rias karakter, pembersihan wajah dan sisa make up dengan cleanser sesuai jenis kulit klien.
aplikasinya penyegar dan diterangkan secara bagus, diterangkan sampai dengan habis gitu ya. Nah, contoh begini. Nah, ini berarti rekam kita naikkan lagi. Oke. Kita naikkan sampai habis. Nah, ini berarti ini kan mulai tidak suara lagi. Kita naikkan lagi yang ininya lagunya. Oke, kita naikkan lagi pelan-pelan. Jangan langsung cek gini ya, biar suaranya tidak. Kan ini ada kayak gini ya. Berarti Pak Yito kan tahap 1, tahap setengah, baru bisa full gitu ya. Supaya bagus, halus. Oke. Berarti merah itu nanti setelah saya render akan muncul gitu ya. Nah, mohon maaf karena tadi di sini ada suaranya Pak Yitno lagi, maka ini tidak boleh keras. Kita kecilkan lagi dan kita rekod lagi. Pelan. Cara motongnya juga harus pelan. Berarti ini kita rekod ya Pak Yitno. Oke. Ngomong lagi sebanyak ini tentang teori bagaimana mengaplikasikan foundation itu dan lain sebagainya, bagaimana bla 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 sampai gambar Pak Yitno hilang gitu ya. Gambar Pak Yitno hilang. Ah, ini hilang berarti dihentikan sudah rekamannya. Kita besarkan suara. Besarkan suaranya. Berarti di sini mulai setelah perekaman suara, berarti suara ini kita turunkan, kita naikkan lagi. Oke. Oke. Pelan. Oke, berarti mulai musik lagi. Ingat, berarti ini kita turunkan. Jangan sampai berlebihan ke suara ya. Jadi pas mau menjelang itu atau mungkin kalau memang ada background nggak apa-apa sih. Tapi usahakan ini ini contoh komposisi antara suara rekotan dengan mulai direkam. Sorry. Mulai kita rekam, sorry. Kita rekam lagi. Nah, kita rekam lagi. Omongannya Pak Yitno lagi, kita rekam, kita rekod. Oke. Nah, ini mulai stop. Berarti kita mulaikan musik. Kita naikkan musiknya lagi. Jadi pengaturannya gitu ya. Kalau ada suara, berarti musik jangan keras-keras. Nah, musik naik lagi. Oke, ini sampai habis. Bagaimana sampai habis? Nah, berarti ini kan masih suara ya. Supaya supaya bagus. Nah, sebelum sampai berakhir itu dipotong lagi ke bawah. Berarti di endingnya itu akan bagus suaranya benar-benar habis gitu ya. Lambat terus baru habis. Nah, ini selanjutnya bagaimana ini supaya agar bisa di render atau disimpan. Ya, maka klik ada tanda merah dengan garis di ujung itu, klik. Kita kasih judul, ya, kita kasih judul. Judulnya adalah rias karakter. Oke, kita pilih. Nah, proses rendernya adalah ini ada gambar titik 3. Nah, ini ya, gambar titik 3 ini kita klik, kita ekspor. Ekspornya adalah full HD, jangan QHD ya. Kalau QHD itu besar sekali. Kita menggunakan full HD saja itu kita sudah 129 megabit. Kalau kita menggunakan yang 1440 ini bisa sampai dengan 500 megabit. Besar sekali sih. Tetapi habis nanti memori HP kalian. Cukup dengan full HD. Jangan HD, kalau HD terlalu rendah. Jadi full HD ini sudah rekom kalau untuk YouTube gitu ya, sudah bagus. Nah, ini baru kita ekspor. Kita klik ekspor. Nah, ini jalan ya. Ini jalan. Oke. Jadi ini sampai selesai kita batalkan saja karena Pak Yitno akan melakukan pengubahan lagi ya di sana. Nah, itu proses. Jadi proses bagaimana membuat video ini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan yang mau tanya. Tutorialnya nanti tahapan ini akan saya bagikan ke kalian semua nanti. Oke, silakan.
Oke, ada pertanyaan kira-kira? Pak, mau tanya, untuk rekordannya ini di-upload di YouTube ya, Pak? Ya, nanti harus diupload di YouTube dengan judul media pembelajaran interaktif, terus temanya apa gitu ya. Harus sama. Nanti ada beberapa tagar yang memang harus saya samakan supaya dalam pencarian nanti Pak Yitno gampang. Kayak akselerasi teknologi gitu, kalau kamu ngeklik akselerasi teknologi gitu, muncul tugasnya Pak Yitno mulai dari sudah sekitar 300 video tentang promosi Adibuana. Untuk video pembelajaran ini loh, Pak. Loh lah ya, nanti akan kita kasih tagline yang sama, judul yang sama. Contohnya adalah media pembelajaran interaktif titik dua judulnya gitu ya. Nanti biar YouTube-nya sama. Iya, nanti di YouTube saya tidak menerima pengiriman file jebolan HP-ku. Saya hanya melihat dari link YouTube kalian. Dan link YouTube-nya akan ditempelkan pada tugas di Firlenda. Untuk rekaman pembelajaran pada hari ini nanti di-share ya, Pak? Oh ya, nanti saya YouTube-kan. Ya. Tak benahi lagi dengan proses perekamannya ya. Mungkin Baik. ada yang pengen tahu apa yang ditanyakan yang masih kesulitan? Cukup dimengerti? Iya, Pak, nanti sambil lihat video YouTube-nya. ini lagi, Oh, iya. diulang lagi. Diulang lagi ya. Benar. Yang penting itu menyiapkan bahan ya. Jadi merekod. Bagaimana kayak tadi posisinya Pak Yitno kalau lagi ngerekam ada space untuk bisa membuat tulisan kayak begitu ya. Kayak gitu. Itu yang harus disiapkan. Terus kemudian ya dibuat sebagus mungkin gitu ya. Sebagus mungkin. Karena ya dinilai masalahnya itu kan tugas akhir dari media pembelajaran. Nah, ini saya harap awal sekitar tanggal 15 Januari sudah semua ya, karena kita akan bertugas lagi. Kita kemarin melewati tentang pembuatan media pembelajaran dengan Prezi ya. Jadi kita nanti akan ke sana juga. Tapi yang utama memang video ini karena supaya Anda punya persiapan. Jadi 15 Januari yang akan datang sudah harus terupload di YouTube tugas kalian. Oke, bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Nah, ini yang baru datang. Ya opo. Yang baru datang berarti nanti lihat HP-nya. Yang baru datang nanti lihat ini ya, lihat di YouTube ya.